Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nilam. Dan kali ini kita akan membahas mengenai file service di bab 5. Distribute File System atau yang bisa disingkat dengan DFS adalah file system yang mendukung sharing file dan resource dalam bentuk penyimpanan persisten di sebuah network. File server pertama kali didevelop pada tahun 1970 dan Sun NFS Network File System menjadi DFS pertama yang banyak digunakan setelah peluncurannya pada tahun 1985. DFS yang terkenal selain NFS adalah AFS atau Andrew File System dan CIFS atau Common Internet File System. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini adalah sebuah gambaran service yang terdistribusi. Jadi, sebuah file server menyediakan file service ke klien. Dari sisi klien terdapat interface untuk file service dalam hal operasi primitive file, seperti membuat file, create, atau menghapus, delete, dan read atau write file. Komponen perangkat keras utama yang mana file server mengontrolnya adalah sebuah local storage, umumnya disk drive atau HDD atau yang biasa kita kenal dengan hard disk. Kita lanjut mengenai file service. Jadi pengertian dari file service sendiri adalah suatu perincian atau pelayanan file dari file system yang ditawarkan pada komputer klien. Suatu file server adalah implementasi dari file service dan berjalan pada satu atau lebih mesin. Jadi file itu sendiri berisi dari nama, data, dan atribut file seperti kepemilikan file, ukuran, waktu pembuatan file, dan hak akses dari file tersebut. File system merupakan mekanisme penyimpanan online serta untuk akses baik data maupun pemrograman yang berada dalam sistem operasi. Oke, kita lanjut mengenai karakteristiknya. Jadi file system adalah bertanggung jawab untuk yang pertama ada pengorganisasian, yang kedua ada penyimpanan, terus ada pencairan keterangan, terus ada penanaman, terus ada sharing dan pembagian atau protection atau perlindungan file-file. Oke, kita lanjut. Sekarang kita membahas tentang atribut file. Jadi file adalah kumpulan informasi berkait yang diberi nama dan direkam pada penyimpanan sekunder. Atribut file terdiri dari yang pertama ada nama. Jadi nama itu merupakan satu-satunya informasi yang terdapat dalam bentuk yang bisa dibaca oleh manusia atau human readable form. Terus yang kedua ada type. Type itu dibutuhkan untuk sistem mendukung beberapa tipe yang berbeda. Terus yang ketiga ada lokasi yang merupakan pointer atau petunjuk ke device dan lokasi file pada device tersebut berada. Terus yang keempat ada ukuran atau size. Jadi sebuah file itu memiliki ukuran baik dalam byte, giga ataupun megabyte. Terus yang kelima ada proteksi. Jadi informasi mengenai kontrol akses, misalnya siapa saja yang boleh membaca akses, menulis, dan mengeksekusi file tersebut. Terus yang terakhir ada waktu, tanggal, dan identifikasi pengguna. Informasi ini biasanya disimpan untuk pembuatan file, modifikasi terakhir yang dilakukan pada file, dan juga penggunaan terakhir file tersebut. Selanjutnya ada struktur file system yang mana ada 6 struktur. Yang pertama ada modul directory, modul file, modul akses control, modul akses file, modul block, dan juga modul perangkat. Untuk keterangannya bisa dibaca di presentasi ya. Oke, kita lanjut saja. Ada 3 komponen file service. Dari yang pertama adalah file service. Jadi file service itu adalah pengoperasian dari masing-masing file. Terus untuk directory service itu adalah manajemen atau pengaturan directory. Terus naming service. Oke, kita lanjutkan.
Jadi yang terakhir ada kebutuhan file system yang terdistribusi. Ada beberapa poin. Yang pertama ada transparansi. Jadi transparansi itu adalah keseimbangan antara fleksibilitas dan skalabilitas terhadap kompleksitas dan performatisasi dalam desainnya. Terus yang kedua ada concurrent file update atau pembaharuan file serentak bersamaan antara file server dan file client. Yang ketiga ada file replication. File replication itu maksudnya replikasi dapat untuk share load, untuk mempertinggi fault tolerance, dan untuk mempertinggi scalability. Yang keempat ada hardware dan operating system. Heterogenis atau kesamaan adalah kebutuhan yang sangat penting dalam melayani keterbukaan. Yang kelima ada fault tolerance. Jadi fault tolerance itu adalah service harus terus-menerus beroperasi walaupun terjadi kesalahan atau error pada klien ataupun server. Yang enam ada konsistensi atau konsisten. Terus yang ketujuh ada security. Jadi semua sistem melayani mekanisme akses kontrol berbasiskan daftar akses kontrol atau akses control list. Yang ke-8 ada efisiensi. Jadi sistem harus dapat melayani perbandingan performa apakah lebih baik atau tidak. Oke, berikut adalah contoh dari file service atau contohnya adalah NFS. Network File System. NFS merupakan sebuah protokol yang dikembangkan oleh Sun Microsystem pada tahun 1984. NFS sendiri didefinisikan dengan RFC 1094, 1813 dan 3530 sebagai DFS yang mengizinkan sebuah komputer untuk mengakses file melalui network secara akses file di disk lokal. NFS merupakan protokol yang sangat mendukung dalam pengaplikasian suatu file system yang terdistribusi. Oke, sekian dari saya. Jika kalian berminat mengenai networking, modulnya bisa di-download di deskripsi. Terima kasih.